aku bacain dongeng? Oke, boleh, kok boleh. Yaudah, kamu relax aja ya di pangkuan aku. Aku bacain kamu dongeng, oke? Oke. Ini dia buku ceritanya. Ratu Jouka. Negeri Jepang di zaman dahulu bukanlah negeri yang aman. Seorang bangsawan yang kaya dan berkuasa memberontak melawan Ratu Jouka. Bangsawan itu, Tilu namanya, adalah seorang samurai yang amat ahli berperang. Dia juga seorang jenderal yang pandai. Ketika kemahirannya berperang sudah berkurang, dia lalu mempelajari ilmu sihir. Dalam hal ini pun dia ahli. Banyak pengkhianat yang kemudian menyeberang ke pihaknya. Mereka mengaguminya. Pasukannya menguasai daerah yang amat luas di negeri Jepang, merampok harta rakyat dan membakar rumah-rumah penduduk, serta memperbudak mereka yang tidak berdosa. Akhirnya pasukan Tilu berhasil mengepung ibu kota. Ratu Jouka memanggil jenderal-jenderalnya untuk bersidang. "Ratu kami yang mulia," kata jenderal yang paling perkasa, "tak ada yang sanggup mengalahkan pengkhianat itu. Dia punya ilmu sihir." Memang bukan jawaban yang baik, tapi semua jenderal setuju tidak ada yang mampu mengalahkan Tilu. Ratu Jouka membubarkan sidang. Ia pun duduk merenung. Tilu makin merajalela bagaikan binatang buas yang kejam. Sementara itu dia, Ratu Pelindung Rakyat, justru tidak mampu bertindak. Malam harinya Ratu tidak bisa tidur. Tiba-tiba muncul seorang ksatria tua di hadapannya. Badannya gagah perkasa, jenggotnya yang panjang sudah seputih salju. Dalam kegelapan kamar, pakaian perangnya berkilauan dan pedangnya tajam mengerikan. "Aku adalah dewa api Jouka," katanya. "Aku iba melihat nasib rakyatmu. Aku akan menolongmu. Besok pagi aku akan memimpin sendiri pasukanmu, dan kesaktianku akan menghancurkan ilmu sihir Tilu." Ratu Jouka sangat bersyukur. Ia berlutut dan menyembah dewa api yang telah bersedia menyelamatkan rakyatnya. Belum lagi dia selesai menyembah, lantai kamar bergoyang. Muncul bola api berwarna merah, dan dewa api pun menghilang. Keesokan harinya, Ratu Jouka memerintahkan jenderalnya yang paling perkasa untuk menyiapkan pasukan dan menyerbu gerombolan Tilu. Dalam ketergesaan, para prajurit mempersiapkan diri, mengenakan pakaian perang, mengasah pedang, dan menyiapkan kuda-kuda. Jenderal memimpin pasukannya untuk berbaris di depan Ratu Jouka. Sang ratu menahan nafas ketika dia melihat di ujung depan barisan seorang ksatria samurai tua berkuda dengan gagahnya. Jenggot putihnya melambai-lambai. Dia tampak perkasa dan yakin akan kesaktiannya. Ratu Jouka segera mengenalinya. Dia adalah ksatria tua yang datang ke kamarnya tadi malam. Dewa api telah menepati janjinya. Akhirnya Ratu Jouka percaya bahwa Tilu akan dapat dikalahkan. Sementara itu di perkemahannya, Tilu juga sedang bersiap-siap. Dia sama sekali tidak merasa gentar. Pasukannya terdiri dari orang-orang berani yang terlatih. Mereka percaya akan bintang keberuntungan Tilu. Lagi pula, selama ini Tilu belum pernah gagal. Banyak pengkhianat yang menjadi pengikutnya. Banyak sekali hingga kelihatan bagaikan kawanan belalang saja. Tilu
suatu kejadian yang lumrah, sang ratu. Ya, kalau ada penganut ilmu hitam yang mati, mungkin para setan ingin membalas dendam karena ada abdi setianya yang mati. Mungkin juga, kata Ratu Joka. Tapi, bagaimana aku bisa melawan setan? Para penasehat tidak bisa menemukan jalan keluar yang praktis. Tetaplah tabah dan tawakal, kata mereka. Maka rakyat pun akan tabah dan tawakal. Joka mengikuti nasihat itu, sebab dia tidak bisa memikirkan jalan keluar lainnya. Tapi lahar dan awan hitam terus saja mengalir dari kawah itu. Nampaknya seluruh negeri akan segera tenggelam dalam lahar panas. Sungai-sungai menjadi sungai api. Akhirnya lidah api menjilat pilar yang menyangga langit. Dasarnya meleleh karena panasnya lahar. Pilar bergoyang. Akhirnya jatuh berdebam. Bunyinya menggema di seluruh dunia. Langit sobek. Sobekannya jatuh ke bumi. Bayang-bayang gelap menyelimuti dunia. Matahari dan bulan tak bisa lagi menyinari bumi, siang ataupun malam. Jalurnya berbelok. Bumi selalu dalam keadaan gelap gulita. Bumi jadi dingin membeku. Kematian di mana-mana. Setiap orang ngeri berada dalam kegelapan seperti itu. Mereka tak berani keluar rumah. Untuk mencari makanan pun mereka tak berani. Ratu Joka mengumpulkan ahli-ahli bintang dan para cerdik pandai. Semua mengajukan usul, tapi tak satu pun usul-usul itu yang bisa diterapkan. Akhirnya Ratu Joka menemukan akal yang jitu. Dia memerintahkan rakyatnya untuk membuat api unggun raksasa, bukan hanya dari ranting-ranting, tapi dari batang-batang pohon yang disusun-susun dan dibakar. Meskipun demikian, api raksasa itu masih nampak bagaikan sebatang lilin saja dalam kegelapan yang pekat itu. Ya, sebatang lilin menyala yang memberi rasa aman. Kemudian Ratu Joka duduk merenung. Akhirnya dia mengambil keputusan. Diutusnya penggawa-penggawa ke seluruh pelosok negeri. Mereka disuruh mengerahkan rakyat, tua, muda, besar, kecil, untuk mengumpulkan batu-batu berwarna biru, oranye, merah, putih, dan hitam. Rakyat berduyun ke istana Ratu Joka sambil membawa batu-batuan. Ketika Ratu berpendapat telah cukup banyak batu terkumpul, dia memerintahkan pelayannya mengambil kuali besi raksasa untuk merebus air. Kuali besi itu diisi dengan air, lalu digantungkan di atas api unggun raksasa. Kemudian batu-batuan yang terkumpul direbus sampai meleleh, lalu dicampur dengan porselen paling bermutu di seluruh Jepang. Orang-orang yang berani menjaga nyala api agar tetap besar dan panas. Isi kuali menggelegak, meleleh, dan berubah menjadi bubur. Setiap kali datang orang membawa sesendok bubur itu untuk diperiksa oleh sang ratu. Akhirnya bubur itu cukup kental, halus, dan berkilau. Ratu Joka merasa puas. Ratu Joka memandang ke langit yang gelap. Segumpal awan melintas di atasnya. Awan kecil, kata ratu. Bawalah aku ke tempat langit yang sobek. Awan kecil, kata ratu. Bawalah aku ke tempat langit yang sobek. Awan bersedia. Diterbangkannya Ratu Joka dan kuali raksasa itu ke arah langit yang sobek. Dengan bubur yang kental dan bersinar-sinar itu, direkatnya langit yang sobek. Kemudian masih tetap menunggang awan. Ia melayang ke laut dan menangkap seekor kura-kura raksasa. Disuruhnya kura-kura itu menyangga pilar yang roboh sehingga tegak berdiri lagi. Sekarang langit pun terbentang kembali. Ratu Joka merasa puas. Hanya sebentar, kemudian dia sadar. Meskipun langit telah berhasil direkat dan dibentangkan lagi, matahari dan bulan belum muncul juga. Sekali lagi Ratu Joka memanggil para penasehat. Sekali lagi nasihat mereka tidak bermutu. Akhirnya sang ratu menemui seorang lelaki tua yang hidup di pulau terpencil. Laki-laki ini tidak pernah makan apa-apa kecuali ikan dan buah-buahan. Kukira, kata orang tua itu, matahari dan bulan sedang beristirahat di istana mereka. Mereka bahkan tidak berniat menengok kalau langit sudah direkat atau belum. Harus ada orang yang memberitahu mereka. Segera ratu mengirim utusan. Astaga, benarkah langit sudah berhasil direkatkan kembali? Seru matahari dan bulan serentak. Keduanya mengira bahwa kerusakan langit sudah sangat parah, sehingga tak mungkin diperbaiki lagi. Betapa
Sesungguhnya Raja Negeri Navarro adalah orang yang sangat beruntung. Kerajaannya makmur, rakyatnya setia, tak ada musuh yang menyerang perbatasannya. Tapi saat itu Raja sedang sedih. Seluruh penghuni istana ikut bersedih. Putri Maria, putri kesayangan Raja, jatuh sakit. Makin hari makin parah sakitnya, sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Raja memanggil tabib-tabib terpandai dari seluruh pelosok kerajaan, tapi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan Putri Maria. Rakyat kasihan melihat rajanya, tapi mereka tak berdaya. Mereka sendiri sibuk mencari nafkah. Ada seorang anak muda bernama Carlos. Dia bekerja sebagai penggembala kambing. Setiap hari digiringnya kambing-kambingnya ke bukit-bukit untuk merumput. Jika malam tiba, kambing-kambing itu dimasukkan ke dalam kandang yang terkunci supaya tidak dimakan serigala. Suatu malam, waktu memasukkan hewan-hewan itu ke dalam kandang, Carlos baru tahu bahwa ada satu kambingnya yang hilang. Carlos kesal sekali. Ia terpaksa kembali ke bukit-bukit untuk mencari kambingnya yang hilang. Berjalan di malam hari tidaklah mudah. Ada parit-parit, pohon tumbang, atau semak berduri yang tak kelihatan karena gelap. Apalagi mencari kambing yang tersesat. Tapi dia tetap harus berangkat ke hutan yang mengelilingi kaki bukit. Dengan hati-hati, Carlos berjalan menembus hutan. Tiba-tiba dia melihat cahaya samar-samar di tengah hutan. Di sebelah kiri, dia terkejut. Itu bukan cahaya bulan, dan dia pun tidak melihat ada pengembara sedang berkemah. Carlos mengendap-endap ke arah cahaya itu. Pikirnya, kambingnya pun mungkin akan tertarik melihat cahaya itu. Untunglah Carlos selalu berhati-hati. Cahaya itu berasal dari singgasana Raja Penyihir. Di depan Raja Penyihir berdiri 3 orang nenek sihir. Tampang mereka jelek dan mengerikan. Raja Penyihir membuka sebuah buku berkulit merah yang sudah kumal. Kuharap kalian telah melakukan kejahatan seperti yang kuperintahkan, katanya sambil memandang nenek-nenek sihir itu satu persatu. Tentu saja, jawab mereka. Suaranya parau. Ya, kami memang senang melakukan kejahatan. Bulu roma Carlos meremang. Dia tak berani bernafas, takut kalau makhluk-makhluk mengerikan itu mengetahui persembunyiannya. Ya, kata satu nenek sihir, aku telah membakar ladang jagung. Apinya menyala indah sekali. Kubuat wali kota sakit setelah makan kue buatan istrinya. Jadi sekarang wali kota itu membenci istrinya. Geram yang lain. Dan aku masih membuat Putri Maria tak sadarkan diri. Dengus penyihir yang lainnya lagi. Lucunya, mereka tidak dapat menemukan rahasia penyembuhannya. Ada seekor kura-kura dalam pipa saluran utama. Kalau Putri Maria ingin sembuh, dia harus minum kuah sup kura-kura itu 3 hari berturut-turut. Raja Penyihir tertawa puas. Tak seorang pun akan tahu rahasianya, katanya sambil menutup buku merahnya. Kalian semua sudah bekerja dengan baik, lanjutnya. Pergilah dan temui aku seminggu lagi. Mereka bubar, singgasana bernyala itu lenyap, dan Carlos kembali berada di tengah kegelapan. Suara kambing mengembik, mengembalikan kesadarannya. Digendongnya kambingnya pulang ke kandang. Malam itu, sepicing pun dia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Carlos menyuruh adiknya untuk mengembalakan kambing, sementara dia sendiri pergi ke istana. Tak gampang untuk mendapat izin menghadap raja. Tapi karena Carlos tampak begitu polos dan jujur, pengawal membawanya menghadap kepala pengawal. Kepala pengawal membawanya menghadap komandan pasukan pengawal, yang seterusnya mengantarkannya kepada kepala rumah tangga istana. Akhirnya Carlos berhasil menghadap raja. Beri Putri Maria sup kura-kura, katanya terengah-engah. Sup kura-kura, seluruh raja kaget. Berani benar kamu? Bagaimana binatang menjijikan itu bisa menyembuhkan putriku? Bukan kura-kura sembarangan, Carlos menerangkan. Harus kura-kura yang tinggal dalam pipa utama saluran air. Mungkin kura-kura itu telah makan tumbuhan tertentu yang bisa menyembuhkan Putri Maria. Pokoknya sup kura-kura itu sangat mujarab. Sakit Putri Maria sudah parah sekali. Raja menyetujui usul Carlos. Disuruhnya orang mencari kura-kura itu, memasaknya menjadi sup, dan kuahnya diminumkan kepada Putri Maria 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, Putri Maria benar-benar sembuh. Pipinya memerah dan matanya kembali bercahaya. Rakyat bersuka cita. Raja memanggil Carlos dan Carlos menceritakan bagaimana sampai dia mengetahui rahasia kesembuhan Putri Maria. Segera Raja memerintahkan orang-orang suci untuk berdoa bersama, terutama di hutan di kaki bukit. Sejak saat itu, para penyihir tak berani mengganggu rakyat Navarro. Meskipun begitu, penduduk tetap menamakan hutan itu hutan penyihir, dan tak seorang pun berani masuk ke situ kecuali jika terpaksa. Sedangkan Carlos, dia diangkat menjadi komandan pasukan pengawal raja serta tinggal di lingkungan istana.
Irwin. Irwin adalah pemuda yang sehat dan cerdas, tapi sayang dia dilahirkan dengan kepala berbentuk kepala kuda. Namun demikian, Irwin dibesarkan dan dididik seperti umumnya manusia biasa. Ketika sudah dewasa, ayahnya menyuruhnya menikah. Si ayah lalu pergi mengunjungi seorang petani yang punya 3 anak gadis. Gadis sulung setuju menikah dengan Irwin karena Irwin putra seorang tuan tanah yang kaya raya. Setelah resmi menikah, aku akan membunuhnya. Dengan demikian, aku akan menjadi janda kaya, pikir gadis sulung. Hari pernikahan pun tiba. Keesokan harinya, bukan mayat Irwin yang ditemukan orang, tetapi mayat si gadis sulung. Irwin mengatakan pada ayahnya bahwa memang sudah nasib gadis itu demikian. Aku hanya membela diri ayah, kata Irwin. Gadis tengah mendengar kabar bahwa kakaknya meninggal karena sakit. Bagus, sekarang kesempatanku untuk menjadi kaya, pikirnya. Maka gadis tengah menikah dengan Irwin, tapi nasibnya sama saja dengan nasib kakaknya. Sekarang tinggal si gadis bungsu. Dia tidak ingin membunuh Irwin, dia bahkan mulai mencintai suaminya. Setahun kemudian lahirlah seorang bayi yang sehat dan normal. Pasangan muda itu sangat bahagia. Irwin sangat bangga. Diciumnya istrinya penuh sayang sambil berkata, besok pagi jika anak kita selesai dibaptis, aku akan terbebas dari kutukan. Tapi kekuatan sihirnya tidak akan hilang sebelum gema lonceng gereja tak terdengar lagi. Jangan katakan kepada siapapun mengenai hal ini sebelum upacara pembaptisan itu benar-benar selesai. Tentu saja istrinya sangat gembira mendengarnya. Dia berjanji tidak akan membuka rahasia Irwin sebelum gema lonceng gereja hilang dari pendengaran. Tapi janji lebih mudah diucapkan daripada ditepati. Keesokan harinya, ibu mertua Irwin datang menengok sang cucu. Upacara pembaptisan berlangsung khusyuk. Lonceng gereja berdentang. Ibu si bayi sangat bahagia. Sebentar lagi lonceng berhenti. Pasti tidak akan berbahaya jika dikatakan saja rahasia suaminya pada ibunya. Dia tak bisa lagi menahan diri. Sebentar lagi suaminya akan berubah menjadi manusia biasa. Begitu ia selesai bercerita, lonceng pun berdentang untuk terakhir kalinya. Dia telah melanggar janjinya sebelum gema suara lonceng hilang dari pendengaran. Irwin menerjang masuk kamar tempat istrinya duduk mengobrol dengan ibunya. Dia sangat kesal, kecewa, dan putus asa. Apa maksudmu berbuat seperti itu, Marian? Geramnya. Marian adalah nama istrinya. Sekarang aku terpaksa bertapa di tempat sunyi dan terkurung dalam kepala kuda seumur hidup. Maafkan aku, tangis Marian sambil memeluk suaminya. Dengan kasar Irwin mencampakkan istrinya, membuat Marian terluka. 3 tetes darah menitik dari hidungnya dan menodai ke meja Irwin. Terdengar sebuah suara berseru, buang istri manusia kepala kuda itu ke gunung kristal. Entah dari mana tiba-tiba muncul Raja Wahari raksasa. Burung itu mencakarnya dan membawanya terbang tinggi, melintasi lembah dan laut sampai di kaki gunung kristal. Marian yang malang dengan putus asa memandangi salju licin di sekelilingnya dan sebuah rumah terpencil di puncak gunung. Seekor rubah merasa iba padanya. Pegangilah ekorku, katanya. Aku akan menuntunmu sampai ke rumah itu. Ada seorang pria yang malang tinggal di sana. Kepalanya persis kepala kuda. Marian pun kaget. Pria itu pastilah suaminya. Dengan bantuan rubah yang baik hati itu, Marian sampai ke rumah yang dituju. 3 orang perempuan sedang mencuci selai baju. Ada 3 titik darah menodai baju tersebut. Sulit sekali menghapus noda darah ini, keluh mereka. Tuhan pasti marah kepada kita. Biarkan aku mencobanya, kata Marian. Sekali usap, bersihlah baju itu. 3 perempuan itu pun merasa senang. Mereka menerima Marian sebagai pelayan di rumah itu. Malamnya, Marian bersembunyi di bawah tempat tidur suaminya. Ketika Irwin masuk kamar, dia keluar dari tempat persembunyian dan berkata, akulah gadis yang telah menghapus noda darah di baju Tuhan. Tapi tidakkah Tuhan masih mengenaliku? Dengan bahagia Irwin memeluk Marian. Ketika itu juga kepala kudanya hilang. Dia berubah menjadi seorang pria muda yang tampan. Kutukan telah musnah. Paginya, Marian dan Irwin meninggalkan rumah tua yang sepi terpencil di puncak gunung, kembali ke Brittany. Sejak itu mereka hidup bahagia bersama anak mereka. Raja Kelinci. Zaman dahulu kerajaan Skotlandia diperintah oleh seorang raja bijaksana yang sayangnya tidak mempunyai putra mahkota. Waktu usianya makin lanjut, raja berpikir-pikir siapa gerangan yang pantas menggantikannya. Sayembara adalah cara yang paling adil. Penggantiku haruslah anak muda yang perkasa dan bijaksana, kata raja.
biar dia ikut sayembara, kata raja sambil tertawa. Mana mungkin dia bisa menang. Beberapa ujian sudah dilaksanakan dan orang-orang makin heran karena kelinci itu bisa lulus bersama beberapa pemuda yang lain. Kesulitan baru muncul ketika diadakan pertandingan lari. Karena tubuhnya kecil dan larinya kencang, si kelinci dapat mengalahkan semua calon, kecuali 2 orang pemuda. Raja mengerutkan alisnya. Menyusul pertandingan main belati, halayak mulai tertawa mengejek. Bagaimana mungkin seekor kelinci kecil dengan belati sebesar jarum dapat mengalahkan 2 pemuda perkasa yang menggenggam belati setajam